daring. Wabil khusus yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Penais dan Zakat Wakaf dan alhamdulillah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Habib bisa hadir. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Wakaf, Ketua BWI Republik Indonesia atau yang mewakili, Ketua BWI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, unsur pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Pak Kapolresra, kemudian juga yang saya hormati Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Direktur PT Trans Jabarko beserta PPK Kolombo City yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kemudian penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar, wabil khusus yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Ciambar, wabil khusus Nadir Tanah Wakaf yang hari ini insya Allah kita bersama-sama ingin menyelesaikan posisi tanah wakaf yang terkena dampak jalan tol, dan tentunya semoga apapun yang kita lakukan hari ini, siang hari ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, ketika semua umatnya sampai hari kiamat. Pertama-tama kami atas nama pimpinan di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mengaturkan terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya, tentunya dalam rangka penyelesaian muslah terkait keberadaan tanah yang berada di Desa Ciambar Jaya, Kecamatan Ciambar, dengan luas tanah wakaf kurang lebih sekitar 6.623 meter persegi dan luas tanah pengganti yaitu 12.704 meter persegi, yang mudah-mudahan siang hari ini bisa tuntas, bisa Islam, bisa selesai, dan secara administratif barangkali bisa memproses untuk penyelesaian penetapan dan juga bagaimana agar posisi tanah yang hari ini menjadi penyelesaian ini bisa diselesaikan secara baik dan efektif tentunya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa kami di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi ini sudah memproses penyelesaian uslah tanah wakaf, yaitu khusus untuk seksi 2 sebanyak 4 lokasi, yaitu yang pertama di Desa Nangarang, Kecamatan Cicurug, dengan luas tanah wakaf kurang lebih 1.500 meter persegi, dan luas tanah pengganti ini ada 2.940 meter persegi, dan ini sudah selesai proses uslahnya di tahun 2022. Kemudian juga lokasi yang kedua adalah di Desa Nangarang juga, Kecamatan Cicurug, dengan luas tanah wakaf ada 106 meter persegi dan luas tanah pengganti ini ada 200 meter persegi, dan ini juga selesai diproses uslahnya pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga ini di Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, ini luas tanah wakafnya ada 126 meter persegi dan luas tanah pengganti ada 300 meter persegi, dan ini juga sudah selesai diproses uslahnya pada tahun 2022. Nah, tentunya yang akan kita bahas hari ini adalah
lokasi titik yang di Desa Ciambar Jaya, Kecamatan Ciambar, dengan luas tanah wakaf yang tadi kami sampaikan ini cukup luas, sekitar 6.623 meter persegi, dan luas tanah pengganti ada 12.704 meter persegi yang dulu. Nah, yang sekarang mungkin pada kesempatan ini bisa disampaikan nanti proses ruslahnya, penggantinya, tanahnya, termasuk juga situasi dan kondisinya. Nah, ini juga menjadi kewenangan BWI Pusat, dan tentunya usulan ruslahnya juga insya Allah akan diusulkan kembali. Nah, kemudian untuk seksi 3 ini alhamdulillah jumlah lokasi terdampak PSN seksi 3 sebanyak 17 titik, dan ini alhamdulillah sudah diselesaikan di tingkat kebijakan baik di provinsi maupun juga di pusat. Barangkali tinggal satu titik itu yang mungkin insya Allah kita selesaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan semua pihak secara arif dan bijaksana bisa sama-sama menyelesaikan untuk kemaslahatan, supaya penyelesaian tanah wakaf yang ada di seksi 2 di wilayah pembangunan jalan tol ini hari ini bisa selesai juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kehadirannya ini menjadi ladang ibadah kita, amal soleh kita, dan tentunya apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan sambutan untuk arahan tentunya dari juga melaporkan tentang kegiatan proses ruslah tanah wakaf yang di seksi 2 bahkan tadi seksi 3. Untuk selanjutnya kita mohonkan juga kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sambutan arahan sekaligus juga tentunya pressing kepada kita semua tentang langkah-langkah yang harus dilakukan lebih cepat. Ini percepatan Pak, mestinya harus percepatan dari kemarin percepatan tapi masih berjalan percepatan. Oleh karena itu kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili secara langsung oleh Pak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur Kebudayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini hadir secara daring dan juga bergabung Mas Fahdi dan juga Pak Ahmad Soleh. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah telah memfasilitasi untuk acara rapat ini. Yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Wilayah Jawa dan Bali, ya. Jawa aja. Oh, dibuang ke Bali. Kayak PLN aja di Jawa Bali. Ibu Asih, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Kepenangan Zakat Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati PPK Kocimi, alhamdulillah juga hadir. Yang saya hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kabagkesra Setda Kabupaten Sukabumi yang alhamdulillah diwakili. Yang saya hormati Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Ciambar. Mohon maaf nih,
penyelenggara Jakarta Kabupaten Sukabumi lewat, dan juga mungkin Pak Nadir wakaf yang alhamdulillah dipilih oleh ketua dan para sesepuh-sesepuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berkah dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim, dan tentunya ini adalah kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat di Sukabumi tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah ruah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat tentunya sangat berterima kasih atas rapat koordinasi ini yang tentu dengan judul percepatan. Ya, memang ini selalu ada kendala di lapangan. Tentunya kami juga selalu mengimbau kepada teman-teman yang di kabupaten kota untuk terus bergerak, karena kami tidak akan bertindak lebih jauh apabila proses di kabupaten kota ya juga ya lambat gitu kan. Dan alhamdulillah di Sukabumi menurut hemat kami merupakan ya proses yang ya betul-betul lah gitu kan, adanya kelihatan percepatannya itu, walaupun di tengah-tengah jalan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait regulasi antara mungkin pihak tol dan juga atau pihak PPK dan juga dari Kementerian Agama. Dan tentu dari segi ketentuan bahwa teruslah yang terkena PSN ini itu harus ada jaminan teologis dan juga perlindungan yuridis. Dari segi teologis sudah tentu hadis Nabi menggambarkan terkait uslah wakaf itu la yubahu wala yuhabu wala yurasu, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Atau dalam kata lain dikatakan takwil asli, itu jaminan teologisnya harus ada prinsip keadilan dan juga tasbirul manfaat, harus kemanfaatannya itu adalah langgeng gitu kan. Begitupun dari segi yuridis kita tahu di undang-undang nomor 41 tahun 2004 sudah jelas bahwa selain tadi yang disebutkan di dalam syariat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, di dalam Undang-Undang pasal 40 juga disebutkan bahwa wakaf itu tidak boleh dijaminkan, yang keduanya tidak boleh disita, yang ketiganya tidak boleh dihibahkan, yang keempatnya tidak boleh dijual, yang kelimanya tidak boleh diwariskan, yang keempat, yang keenamnya tidak boleh ditukar, dan yang ketujuhnya tidak boleh dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Itu lebih spesifik di undang-undang itu. Makanya tentu kami selaku pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang menjaga kelestarian wakaf itu, akan memproses sesuai prosedur, baik itu secara syar'i atau secara ekonomi. Itulah yang kami pegang, kan jangan sampai permasalahan wakaf diselesaikan, di belakangnya masih ada permasalahan yang secara yuridis ya kan kita tidak terlindungi gitu, dipermasalahkan, diperkarakan, itu kita tidak mau. Kalau secara syariat mungkin kita sudah mampu lah, tapi kita harus terus mendalami terkait secara yuridis yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Apapun itu kendalanya ya kita harus sama-sama sering berkomunikasi, sering berkoordinasi agar permasalahan itu ya terselesaikan gitu kan. Tidak menjadi saya yang paling berhak gitu kan, yang lain
tidak ada gunanya, gitu kan, tidak seperti itu. Karena ini adalah urusan administratif. Ketika ruslah ini, ruslah wakaf ini melibatkan KUA, melibatkan juga benar, melibatkan juga nadir, ahli waris, dan juga mungkin ya dalam hal ini pihak PPK, gitu. Dan itu harus kita ikuti. Pihak PWI juga itu harus kita ikuti. Karena ya jelas aturannya juga sudah jelas gitu kan, tergambar di undang-undang dan juga turunan-turunan lainnya. Kami harapkan mungkin ya hal tersebut kita ikuti. Insya Allah kalau kita menahan ego masing-masing gitu kan, kita tunduk terhadap aturan yang telah digariskan, ya insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Mungkin itu Pak Kemenag yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan progres percepatan penanganan ruslah tanah wakaf itu betul-betul cepat dan tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PNAI Zakat dan Wakaf yang telah memberikan sambutan, arahan sekaligus juga informasi bagi kita sekalian tentang bagaimana proses tukar menukar harta benda wakaf atau ruslah harta benda wakaf khusus yang terkena ataupun terdampak proyek strategis nasional yang dalam hal ini kebetulan di Kabupaten Sukabumi PSN-nya adalah tol Bocimi Ciawi Sukabumi ya, seksi 2 yang sekarang kita akan bahas. Sebelum kami ingin mendapatkan paparan dari PPK atau Bocimi, tentunya kami mohonkan, kami membutuhkan arahan sambutan dari Kementerian Agama Indonesia. Silahkan nanti mungkin Kang Fahri, siapa yang akan menyampaikan sambutan arahan dalam acara kegiatan kita hari ini. Dipersilakan Kang Fahri. Baik, izin Bapak Ibu semua, terdengar suara saya Pak? Jelas bagus. Halo? Ya, mantap. Dihidupin dulu ya, Mic-nya dihidupkan dulu. Kang Dede terdengar? Suaranya? Dengar. Ah, iya. Jelas, Terdengar jelas. sangat jelas. Silakan Pak Kang Fahri. Ya. Izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan rapat, para peserta rapat, seluruh yang hadir di ruangan rapat di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami banggakan teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang sudah menginisiasi ini agar mempercepat. Izin kami mungkin mewakili Pak Direktur dan Pak Kasubdit yang dalam waktu bersamaan sudah ada rapat pleno juga Pak di Kementerian Agama. Tadi pagi kami rapat pleno terkait dengan ruslah, namun non PSN ya. Kemudian siang ini ada rapat pleno terkait dengan LAS. Pak Direktur sendiri yang langsung memimpin rapat, sehingga izin seyogyanya beliau ingin hadir namun tidak bisa membelah diri begitu dalam waktu yang bersamaan. Baik, saya kira tadi sudah disampaikan poin-poin penting oleh Pak Kabid. Kami hanya sedikit saja melengkapi mungkin. Pada prinsipnya Kementerian Agama hadir mewakili aspek legalitas keagamaan dan kepatuhan syariah dalam proses tukar menukar harta benda wakaf. Terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, Kemenag tidak mengatur skema pembayaran, namun memastikan ingin ruslah diterbitkan secara sah dan sesuai dengan syariah. Kemenag berkomitmen untuk mempercepat verifikasi dan penerbitan izin ruslah sepanjang seluruh dokumen dan bukti penguasaan tanah pengganti telah lengkap dan sah.
Dan kita sudah lakukan, ini dibuktikan oleh teman-teman di sepanjang jalur tol Bocimi, ada Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Sukabumi, sudah respon cepat mengawal mendampingi teman-teman PPK dalam hal ini untuk melakukan proses ruslah sesuai dengan prinsip ruslah. Prinsip yang dijaga adalah pembangunan nasional harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengorbankan prinsip dan tujuan syariah dalam pengelolaan wakaf. Memang kemarin juga kita sudah sempat diskusi dengan teman-teman Elman dan teman-teman PU. Kita berjalan sesuai dengan koridor regulasi masing-masing. Namun ada yang saling bisa terkoneksi karena kita ini aparatur negara, maka kita harus respon juga dengan pembangunan yang sedang dilakukan oleh negara. Kita di Kementerian Agama menjaga betul karena tanggung jawab kita tidak hanya dunia. Ini ada tanah wakaf yang seyogyanya ada kekhususan atau bahasa hukumnya lex spesialis, karena ini prinsip kehati-hatian, prinsip pengelolaan wakaf, prinsip pengamanan wakaf yang perlu kita kedepankan. Nah, izin menyampaikan pesan dari Pak Dirjen kepada kami yang mungkin juga relevan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ada satu poin yang sangat membedakan antara tanah wakaf dengan tanah biasa. Kalau tanah wakaf ini berbeda dengan SHM. Kita paham SHM adalah sertifikat hak manusia, Pak, Bapak Ibu sekalian. Namun kalau tanah wakaf ini sudah terlepas dari haknya kepada manusia, kan? Sudah dilekatkan atau diniatkan atau dihibahkan, dilepaskan kepemilikannya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, atau istilahnya kita menyebut ini adalah sertifikat hak Tuhan. Maka perlu kehati-hatian. Kementerian Agama tidak akan sembarangan, akan sangat berhati-hati karena yang kita lepaskan ini adalah hak Tuhan, begitu, untuk ditukar dengan hak Tuhan yang lain, ya, yang akan ditempelkan hak Tuhan yang lain sepanjang syarat dan ketentuan syariahnya ini tetap terjaga. Mungkin itu Kemenag mendorong sinergi. Kami mendukung sekali Kementerian Agama dengan PUPR, dengan BWI, kemudian dengan kementerian terkait, dengan Elman termasuk Kementerian Keuangan, ATR BPN dan pemerintah daerah. Komitmen kita sama, Pak, kita ingin mempercepat, kita ingin sah dan sesuai dengan syariah. Secara prinsip itu dari kami di Kementerian Agama. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Kabid. Kalau pada siang hari ini nanti yang kita bahas adalah seksi 2, maka kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan selepas kegiatan ini segera ada dokumen yang bisa disampaikan kepada kami, mengingat ini lebih dari 5.000, artinya berproses langsung di pusat, tidak lagi di Kanwil. Saya kira itu sementara dari kami. Selanjutnya kami akan menyimak pemaparan dari teman-teman PPK mungkin, atau dari teman-teman PJW di Sukabumi. Sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Fahri yang senantiasa senyum walaupun kemarin kehujanan badai. Naik ke kebun itu, kebun samput, ya. Terima kasih atas sambutannya, atas stressingnya tentunya. Kami pun di sini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sangat ingin sesungguhnya cepat melayani tentang proses yang ini. Dari awal ketika saya masuk di Penyelenggara Zakat Wakaf 2019 itu langsung kami garap dan bahkan kami proses demikian rupa tentang pengelolaan data-data yang diperlukan berdasarkan regulasi yang ada. Yang alhamdulillah di tahun 2020 itu sudah kami bisa sampaikan ke Kanwil Provinsi Jawa Barat, ke BWI Provinsi Jawa Barat, dan keluarlah rekomendasi dari Kanwil Provinsi Jawa Barat dan BWI Provinsi Jawa Barat. Itu menjadikan satu modal pertama untuk kita sampaikan ke BWI Pusat sebagai syarat untuk Menteri Agama mengeluarkan surat izin usaha itu sendiri. Tapi nampaknya di tahun itu, pada waktu pemberkasan yang pertama itu, usulan pemberkasan yang pertama dari para nadir yang juga ditopang sedemikian rupa oleh Pak PPK pada waktu itu, Pak Bambang Soeharto, itu masih belum bisa disetujui oleh BWI Provinsi Jawa Barat, Provinsi BWI Pusat, karena memang berdasarkan
pertimbangan mereka di sana. Yang pertama bahwa nilai itu, selisih nilai itu berdasarkan penilaian kantor jasa nilai publik atau KJPP terlalu kecil sedikit, dan ada satu lokasi calon penggantinya itu kurang strategis sehingga belum disetujui oleh BWI pada waktu itu, sehingga Pak Menteri Agama melalui Pak Direktorat dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf yang waktu itu Pak Direkturnya Pak Tarmizi menyampaikan kepada kita untuk mengulang kembali, melengkapi kembali persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, itu perjalanannya. Setelah itu kami sampaikan kepada Nadir yang dulu, yang pada waktu itu Pak Mas Lutfi Iskak kalau nggak salah yang diberikan kuasanya, ya Pak Kiai ya, Pak Mas Lutfi Iskak pada waktu sampaikan kepada beliau, dan sampai hari ini ketika ada kabarnya, informasinya telah terjadi pergantian Nadir, kami pun juga belum mengetahui dari berkas nanti yang harus dilengkapi dalam usulan ulang, itu belum secara detail mendapatkan informasi seperti itu. Oleh karena itu saya sangat setuju dengan dari Kementerian Agama RI, termasuk juga dari Pak Kabid tadi. Yuk setelah selesai pertemuan ini sekuat tenaga mungkin kami di sini siap menerima berkas-berkas yang sudah disiapkan tentunya oleh para Nadir dan PPK, karena tidak bisa hanya Nadir doang Pak Kiai. Itu dari awal kan saya sudah menyampaikan. Kalau Pak Kiai menyampaikan permohonan seperti ini melalui WA saya, kan ini sudah diterima saya. Tapi harus dilengkapi berkas-berkas yang pendukungnya. Yang masih saya sampaikan, yang masih bisa dimanfaatkan dari sini, kita akan ambil. Seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, terus juga surat penetapan dari bukan, kalau Nadir kan sudah baru, belum ada lagi ini kan. Nadir yang baru belum ada penetapannya dari BWI. Itu kita secepatnya. Terus juga termasuk pemenuhan persyaratan yang terbaru berdasarkan PMA 665 Pak Kabid nomor 10 itu, bahwa tanah calon pengganti itu sudah dialihkan kepemilikannya kepada Nadir. Kan seperti itu. Jadi sudah paham, saya pikir Pak PPK itu sudah paham harus ada akta pengalihan Nadir. Prosesnya seperti apa tentunya yang lebih paham PPK dengan PPK terutama, nanti tersampaikan kepada Nadir. Jadi bukan ranah kami berbicara mengenai menyiapkan tanah pengganti, bukan ranah kami sebelum kita mendapatkan berkas-berkas ya. Perlu kami sampaikan Pak Kiai ini. Jadi kami itu ranah Kementerian Agama itu yang nanti setelah menerima berkas seperti ini satu lokasi nih Pak yang dulu ini. Nah, ini baru Pak Kemenag menugaskan melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi membentuk tim yang unsur-unsurnya yang pertama adalah dari unsur Kementerian Agama, unsur pemerintah daerah, unsur ATR BPN, unsur Majelis Ulama Indonesia perwakilan tentunya, dan unsur pemerintah daerah. Itu adalah kewenangan dia setelah kita menerima berkas. Tugasnya adalah memeriksa berkas-berkas tersebut apakah sudah memenuhi kriteria ruslah berdasarkan PMA, terutama yang terbaru sekarang itu adalah PMA nomor 665 tahun 2025. Karena PMA yang dulu yang kita gunakan ini masih PMA yang lama Pak, yang dulu karena belum terbit, baik PMA 1009 2023 belum terbit, sehingga masih menggunakan PMA yang lama yang dulu itu, yaitu PMA bukan 659 tahun 2018. Ini kita menggunakannya, dan ini sudah kadaluarsa dan saya sudah pernah sampaikan. Makanya nanti untuk sekarang pengusulan yang sekarang itu adalah sudah berdasarkan PMA 665 tahun 2025 tentang syarat-syarat yang di dalamnya yang belum dipenuhi. Nanti kalaupun masih berkas yang ada di sini, itu kita bisa tarik, masih kita pergunakan. Tetapi seperti surat-surat pernyataan yang ditandatangani, wajib ditandatangani oleh seluruh Nadir, ini jelas sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu nanti kita penuhi. Informasinya akan kami sampaikan terutama nanti kepada PPK yang format-formatnya Pak Kiai kita sudah nanti dibantu oleh PPK.
kami sudah memberikan ini. Dibantu oleh PPK dalam pengisian 3 yang perlu ditandatangan karena sudah seperti surat pernyataan dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah kami sampaikan berdasarkan PMA 665 tahun 2025. Itu pernah saya komunikasikan. Nanti mungkin kita akan lanjutkan, ini hanya sekedar gambaran dulu, tapi kami tadi kita ingin dengarkan sejauh mana di PPK melangkah mengenai yang ini, yang satu ini. Karena yang seksi 3 kita sedang on proses. Yang seksi 3 sedang on proses, belum ada masalah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang seksi 3 ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah bisa secepatnya, karena biasanya berkenaan dengan itu tadi, Pak. Ya. Oleh karena itu kami minta tentunya semacam bagaimana perkembangan yang dilakukan sekarang untuk yang seksi 2 ini, untuk seksi Benar Jaya yang pernah kami diundang, Kementerian Agama diundang untuk melakukan verifikasi awal pra pemberkasan tanggal 7 Pak Kiai Agustus, kita masih ingat, di Masjid Riyadul Muta'alimin pada waktu itu. Itu masih pra pemberkasan. Sampai hari ini silakan mungkin bagaimana perjalanannya disampaikan kepada kita sekalian, terutama pada Pak Kabid yang mewakili dari provinsi, dari BWI provinsi, Pak Fahri juga dari pusat, terutama dari Pak Kepala Kantor yang nanti mungkin kalau sudah berkasnya lengkap Pak, Bapak menetapkan tim berdasarkan SK Kepala Kantor. Kalau sudah lengkap dulu. Oleh karena itu kepada yang terhormat Pak Yuli atau Bu Asih aja ya, Bu Asih, monggo, terserah berdua aja. Silakan Pak. Mau ada tayang? Boleh? Bisa menanyakan apa? WA aja itu. Filenya Oh, di WA aja. Iya. pada aja dulu. Ada di situ. Jadi ada kan pada aja. Pada aja tinggal WA. Itu kan saya bukan pada WA-nya. Bukan buat WA-nya. 081. Monggo Pak Yudi bikin dulu tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hormat Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Kabid Penais Kanwil Kemenak Jawa Barat, Bapak Muhammad Kanwil Kemenak Jawa Barat, Bapak Ibu Asisten selaku pimpinan kami, dan juga Bapak Ibu tadi disebut yang satu ini. Oh Bapak, tamu ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Bu, kami menyampaikan sedikit tentang gambaran. Mungkin di awal saya akan sedikit juga mencuplik status ruslah yang sedang berjalan, khususnya juga di Indonesia. Namun mungkin nanti akan lebih lengkapnya atau lebih juga ada dibahas di terkait dengan himpunan. Saya bertanya Mas. Baik, berikutnya. Jadi memang untuk yang sedang berproses sesuai daftar nominatif panel sebelumnya, ini di seksi 2 dan seksi 3 ini di halaman berikutnya Mas. Ini ada total 22 bidang Pak. Jadi ada 21 bidang di seksi 3 dan juga 1 bidang di seksi 2 yang mana itu adalah tanah dari Yayasan Riyadul Muta'alimin. 4 bidang wakaf dihindari, maka tadi seperti yang Pak Kepala Kantor sampaikan, misalnya di Sukabumi ini ada tinggal 17 bidang plus 1 bidang di seksi 2. Ini statusnya antara lain 1 sedang menunggu jadwal pleno Kanwil Kemenak Jabar, ada 10 bidang.
sudah dipotong dari per April kalau tidak salah. Saat ini masih menunggu pleno di Kanwil. Kemudian kalau status yang tanah yayasan sebetulnya memang masih dalam proses permohonan Pak dari Nazir, karena betul tadi seperti yang Pak Kasih Dede sebutkan bahwa ini adalah pengajuan yang kalinya, karena sudah dari sejak 2018 kemudian sudah melakukan proses pengajuan. Yang pertama itu dia mengalami penolakan dari BWI Pusat, yang kedua ada kendala dengan penggantinya, kemudian diajukan lagi di awal 2025. Berikutnya, nah ini Pak status tanah wakaf yang sedang kami menunggu jadwal pleno dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat. Ini ada 10 bidang, terdiri atas tanah pertanian, masjid, kemudian ada masjid taklim dan juga masjid sekolah. Nah ini memang seperti yang disampaikan juga bahwa kami di sini ada kendala dalam pemenuhan persyaratan sesuai KMA tahun nomor 65 tahun 2025, yaitu harus menyertakan akta peralihan hak atas tanah, yang mana sampai saat ini mohon izin dari kami mengajukan karena apa? Kami menghubungi pihak notaris untuk mengajukan permohonan pembuatan akta ini, tapi di sana harus ada proses transaksi terlebih dahulu atau dibayar lunas dulu. Sedangkan kami baru bisa membayar lunas tanah pengganti setelah pencairan dana dari Elman sudah terbit. Nah, untuk menuju ke pencairan atau permohonan uang ke Elman kami membutuhkan ruslah. Jadi di sini ada semacam kendala kami untuk mencairkan uang. Untuk ruslah kami perlu akta dan perlu uang untuk membayar lunas, sedangkan uang baru bisa terbit setelah ruslah yang jadi syarat SPP sudah terbit. Ini sampai sekarang masih kami carikan solusinya Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berdasarkan arahan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira untuk seperti ini solusinya seperti apa gitu. Berikutnya, nah yang ini adalah lokasi-lokasi tanah wakaf yang memang sedang menunggu penelitian. Jadi waktu di penok sebelumnya mereka terkena sebagian, kemudian di penok yang sekarang juga terkena lagi. Kami mohon arahan itu ke Kemenak juga bahwa lebih baik kita laksanakan ruslahnya sekalian saja dengan yang sisanya gitu, biar tidak 2 kali proses. Berikutnya, nah ini Pak, ya ada 4 bidang yang memang masih proses di Nazir. Termasuk salah satunya itu ada di NIB 0047 wakaf bidang tanah di Desa Cikuradaya yang mana milik dari Yayasan Rodatul Muta'alimin. Betul Pak Kasih, memang secara berkas kami sedang susun bersama-sama dengan Nazir. Nazir juga menginput kepada kami data-datanya, cuma nanti mungkin di bagian khusus terkait ruslahnya IRM ini ada beberapa kendala yang kami temui juga begitu. Berikutnya ini pada inti bahasan dari rapat hari ini. Jadi memang Yayasan Rodatul Muta'alimin ini di awal tahun 2025 ini mengajukan lagi tanah pengganti baru Pak. Itu berlokasi yang lebih dekat dengan tanah wakaf yang eksisi atau ternakal. Berikutnya, nah di sini data awal dari tanahnya milik yayasan, luas di sertifikat total 20.000 Pak, tapi yang terkena tol hanya 6.623 dengan nama Nazir Kiai Haji Ahmad Sarotoyi. Berikutnya, nah ini data awal sertifikat tanah wakafnya. Berikutnya, nah ini tahapan-tahapan yang telah kami laksanakan Pak. Memang betul di awal tahun itu dari pihak yayasan menunjuk kembali tanah pengganti yang mana itu lokasinya lebih dekat dengan tanah yayasan yang terkena jalan tol. Itu ada di lokasi 1 dan di lokasi 2 ya. Dengan total ini luasan secara al-asab itu ada sekitar 5.000. Kemudian ada satu lagi di lokasi yang agak jauh itu dengan total luasan kurang lebih 1.850 meter persegi. Ini yang di bawahnya itu adalah foto-foto yang tadi Pak Dewi sampaikan. Kita sedang melaksanakan tinjauan pradokumen wakaf sebelumnya Mas. Nah itu memang kondisi di lapangan waktu itu isunya salah satunya adalah keberadaan sutet Pak di lokasi yang lokasi pertama. Cuman berdasarkan hasil peninjauan lapangan waktu itu dari Kemenak Pusat juga sudah
tidak masalah gitu ya, makanya kami juga memberanikan diri untuk memproses ke proses berikutnya, itu berupa pengukuran dan appraisal gitu. Berikutnya, nah setelah berangkat dari situ Pak, kami melakukan pengukuran. Dalam waktu itu dalam rangka percepatan memang kami tidak mengajukan pengukuran ke BPSA langsung, tapi kami menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi. Nah, hasil dari pengukuran KJSB ini memang ada sedikit kenaikan dari luasan tanah yang diperoleh dari pengukuran, sehingga total dari luasan tanah pengganti yang diusulkan itu jadi 7.296 meter persegi. Berikutnya, setelah pengukuran kami ajukan kontrak dengan appraisal, karena sesuai persyaratan juga bahwa nilai appraisal si tanah existing harus diappraise ulang. Kemudian karena ini tanah penggantinya juga baru, makanya kami melakukan appraisal terhadap tanah pengganti yang diusulkan yang baru. Yang di sebelah kiri atas itu hasil nilai ulang tanah existing milik yayasan Pak, itu jadi nilai penggantian wajar atau NPW yang terdiri atas nilai fisik tanah dan nilai non fisiknya, itu totalnya adalah 5,351.761.000. Adapun di bawah adalah hasil nilai tanah pengganti yang terdiri atas 2 calon tanah pengganti, yaitu atas nama Aon dengan luasan 2.700 meter persegi, itu dengan harga nilai per pasarnya maksimal di 570. Kemudian nilai pasar untuk tanah pengganti 2 maksimal 802. Di tabel sebelah kanan kami bikinkan perbandingan Pak antara luasan dengan nilai tanah pengganti. Insya Allah ini memenuhi persyaratan Pak, dari luasan sudah lebih dari luasan existing, kemudian dari nilai tanah juga sudah tanah pengganti lebih besar dari tanah existingnya. 2012 ya? 290. Setelah diterbitkannya hasil appraisal ini, kami juga menyampaikan permohonan untuk musyawarah bentuk ganti kerugian kepada PPN. Ini sudah dilaksanakan di 21 Oktober 2025. Di sini kami baru menyampaikan nilainya Pak ya, karena sebelumnya nilai belum kami sampaikan kepada Nasir. Ini prosesinya di kantor kami, di kantor PPK, yang juga dihadiri oleh Pak Herman selaku Porsub pengadaan tanah dari kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi. Nah, mungkin ini Pak beberapa kendala yang kami hadapi. Mungkin kenapa dipertanyakan sampai saat ini proses pengajuan permohonan yang mana dari Nazir dan kami asistensikan juga untuk ke Kemenak belum bisa diproses Pak. Yang pertama terkait ini Pak, pemilik calon tanah pengganti yang atas nama Dananto itu ya kebetulan dia itu di luar pulau Pak, itu di Kalimantan ya. Nah itu kami dari PPK meminta untuk maksudnya bisa bertatap muka langsung, tapi beliau menyerahkan langsung kepada kuasa penuhnya. Nah itu kami agak keberatan Pak, karena khawatir nanti untuk penandatanganan bisa acara kesepakatan apapun dan juga penerimaan ganti atau uang tanah pengganti itu harus melalui kuasa, dan kami keberatan karena untuk menjamin keamanan lebih baik kita bisa langsung tatap muka dengan pihak Dananto gitu. Nah untuk itu sebetulnya kami ada semacam ada solusi lah, kita kalau memungkinkan gitu ya, kita menemui pihak Danantonya di sana gitu untuk melakukan pemberkasan, juga nanti segala macam itu kita datangi ke lokasi, karena untuk ke Jakarta sepertinya beliau agak sulit gitu ya, Pulau Jawa itu. Kemudian yang kedua ini mungkin setelah tadi dengar paparan dari Pak Dede, sebenarnya sudah jadi masalah Pak, karena mungkin berkas-berkas terdahulunya masih ada kopinya di sini ya Pak ya. Berarti kami sudah tidak menganggap sebagai kendala, jadi mungkin ini sudah bisa terpenuhi dengan berkas-berkas yang masih ada di Kemenak Kabupaten. Soal yang pernyataan itu. Iya, yang pernyataan sekarang ada Nadir, ya. Sekarang ada Nadir. Betul, itu kan ada data tanah appraisal tanah pengganti ya Pak, tanah pengganti, terus nama si pemilik tanah pengganti, juga hasil berkas dan kesepakatannya. Nah itu yang belum bisa disediakan Pak, ini berkasnya belum bisa diambil.
Kemudian yang ketiga nih tadi Pak, benturan yang terkait persyaratan atau peralihan hak, ya. Mungkin juga di kasusnya yayasan ini juga akan kita temui Pak, karena itu aturannya kan udah general ke semua proses rusuh ya Pak ya. Selain yang kami temuin di seksi 3 juga kemungkinan tanahnya Pak Kiai ini juga bakal menemui kendala yang mirip Pak. Gitu. Nah kalau misalnya kita bisa mungkin di sini ada semacam apa ya Pak ya, exit clause atau misalnya ada jalan keluar lah gitu ya. Karena seperti yang tadi diucapkan dalam rangka percepatan atau apapun itu namanya gitu, kita juga sama-sama berhati-hati ya Pak Arif, Pak Arif. Ini kira-kira yang bisa kita cari jalan tengahnya gitu, karena memang untuk yang sesi 3 saja kita sudah berproses dari April sudah keluar rekom BWI-nya sampai sekarang potensial belum bisa kita penuhi karena memang kita terbentur hal-hal tersebut. Nah untuk yang milik yayasan ini juga kemungkinan besar kita akan memenuhi kendala yang sama Pak. Nah itu makanya mungkin barangkali di forum ini bisa ditemukan jalan keluarnya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mohon arahan dan juga masukannya. Kira-kira kami dari PPK langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan dilakukan ke Brasi. Ya, baik. Terima kasih atas Pak Kakan ya, Pak Kakan Kemenang Sukabumi, Pak Kabir dari BPN Kabupaten Sukabumi, para nazir BWI. Jadi langsung saja tadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Kemarin kami sudah ke Elman Pak, karena sebelumnya kami berkomunikasi dengan Pak Rifai. Kami sebenarnya mencoba mencari bagaimana ini bisa kita cari jalan tengahnya nih supaya ini bisa jalan, karena kalau tetap mempersyaratkan harus transaksi terlebih dahulu, bukan hanya di sini yang bermasalah tapi seluruh wakaf tidak akan bisa terselesaikan gitu. Nah kemarin kami sudah bersama-sama ke Elman menyampaikan tawaran gitu ya, ada Pak Fahri juga kemarin, apakah dari Elman itu bisa menerima kalau pengajuan permohonan pembayaran dari PPK itu dilampiri oleh rekomendasi BWI, bukan izin dari Wil gitu, karena dianggap itu sudah memenuhi syarat syar'inya. Tapi dari Elman tetap sesuai dengan PMK yang digunakan, PMK 139 bunyinya adalah surat izin dari kementerian yang mengelola urusan agama, sehingga harus berbunyi surat izin. Ya akhirnya kemarin memang diskusi yang kami lakukan itu tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluarnya gitu ya Bapak. Jadi semuanya berpegang kepada aturan masing-masing. Nah, memang kalau jadi berpegang ke aturan masing-masing dan kita semua yang ada di sini adalah pelaksana aturan ya, jadi bukan yang bikin aturan, ya kemungkinan agak susah untuk melanjutkan. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin pesan yang kami coba bawa adalah kami dari Kementerian PU, terutama di sini Jalan Tol itu kami tuh berusaha sekuat tenaga menyelesaikan masalah-masalah wakaf ini. Kami juga sudah membuat surat edaran khusus untuk penyelesaian tanah-tanah karakteristik khusus termasuk wakaf ini di lingkungan di Bina Marga, supaya bisa menjamin ini sampai selesai diterima bisa oleh nazir ya, wakaf sertifikat wakaf oleh nazir, kemudian sertifikatnya TKD oleh PMDS. Nah itu kami sudah bikin aturan sendiri supaya bisa menjamin ini sampai selesai. Tapi kami tidak bisa untuk membuat aturan yang ranahnya masing-masing kementerian. Jadi memang kami memberikan lagi. Ini Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asih dari Pusat dengan Pak. Ya, terima kasih atas informasi yang kita terima. Seperti itulah tentunya Pak Kabid, Pak Kepala Kantor mengenai yang seksi 2 Cibunar Jaya. Artinya progres dari tanggal 6 Agustus 2025 sampai hari ini seperti yang tadi ditayangkan oleh Pak Yudi, tinggal nanti melengkapi berkas-berkas pendukungnya yang dibutuhkan. Tadi sudah saya sampaikan, apabila ada berkas-berkas yang tidak kadaluarsa, bekas pengusulan yang tahun dulu itu masih bisa dipergunakan. Ya, kecuali tadi surat-surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh para nazir yang baru, termasuk juga
pernyataan yang lainnya tentunya itu forum-forumnya sudah ada di BPK. Kita sudah sampaikan ke BPK dalam rangka percepatan sebenarnya, dalam rangka percepatan menyampaikan informasi mengenai kelengkapan yang harus dimiliki oleh para nadir dan BPK sebagai pengguna jalan tol. Dan format itu sudah ada, ya sudah ada di BPK. Mungkin sudah banyak yang diisi ya Pak, tinggal tanda tangan dari nadir-nadir itu sendiri. Nah, satu hal yang perlu juga di sini tindak lanjut mungkin Pak Kabid, Pak Kadin, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Asih, dan itu tentang peralihan hak milik hak, akta peralihan hak itu sendiri. Dan juga Kementerian Agama tadi disampaikan punya regulasi yang ada, terus juga keuangan dalam hal ini PUPR punya regulasi yang ada, sehingga tetap aja ibarat saya jengnya mau bisa kan seperti itu. Repot dari Gimana seperti apa? Nah, seperti itu. Bubarin ya, bubarin. Kami di sini, tapi kita di sini kalau nanti ditunjuk oleh kepala kantor sebagai tim dari saya sendiri hanya melaksanakan dari aturan itu, tidak bisa kami nabrak kepada aturan. Mungkin seperti itu kan. Kalau nanti kami ditunjuk sebagai tim berusaha yang satu lokasi yang disamakan, karena ini tim ini Pak sudah ada luas. Pertama, anggota-anggota timnya juga sudah ada yang pensiun dari pemerintah daerah, harus sudah mutasi ke luar Kabupaten Sukabumi. Yang tersisa itu cuma saya Pak. Yang dari Kementerian Agama itu cuma saya, tim yang dulu itu ya. Sehingga nanti wajib tentunya ketika ada usulan dari Pak Kiai yang dilengkapi juga nanti berkas-berkasan dibantu oleh BPK, itu wajib untuk mengeluarkan surat keputusan penetapan tim penilai hak tukar menukar harta benda wakaf ini yang seperti itu. Untuk selanjutnya Pak Kiai mungkin sudah saya nadir sedikit udah agak pusing. Agama kok jadi ribetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak para pejabat negara yang kami hormati. Alhamdulillah saya dari Jakarta untuk memenuhi undangan dari Kemenag Sukabumi dalam rangka kita menindaklanjuti wakaf saya yang telah terbelenggu selama 8 tahun. Jadi Ahmad Marwazi. Saya dalam hal ini sudah menghadap ke Pak Nusron Wahid, kemudian dirut pengadaan tanah juga. Semalam siapa yang ditelepon tuh siapa Pak Jajak. Saya lihat nih regulasi ini semua Pak, ini tabrakan semua Pak. Kalau begini mau ngapain ngurusin tanah wakaf lagi? Kita ini sebagai pemegang regulasi Departemen Agama, tanah kita ini sudah maksum, artinya tanah yang dirampas. HTPSN ini ngapain kita istilahnya jadi bukan ibadah, kita jadi tambah dosa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena terbelenggu dengan regulasi tadi. Harusnya regulasi itu akan memberikan kemudahan kepada pemilik wakaf. Jadi hilang kemanfaatan kami yang sekarang sudah digunakan sebagai jalan, itu kan namanya juga dalam pidana itu kan ada penyerobotan karena kita udah diserobot, udah digunakan, dimanfaatkan. Gimana nih semua? Baik BPN juga, Kemenag juga, BWI juga. Nah, ini kan juga jadi dilema nih bagi saya nih yang pemilik wakaf. Saya nggak minta uang itu bukan dari pemerintah, uang keluarga kami yang kami beli tanah itu. Dan nomor wakaf nomor 1 di Sukabumi. Belum ada sertifikat wakaf itu baru Yayasan Radatul Muta'alimin. Itu untuk memberikan contoh kepada BWI, Kemenag, bahwa kami ini yayasan sudah memulai untuk menghidupkan yang namanya wakaf. Tapi cuma gembor-gembor doang kan. Ketika kami terdampak dengan PSN ini yang cuma saya anggap ini adalah proyek yang merugikan masyarakat. 3 tahun kami terdampak tidak ada penyelesaian. Jadi kayaknya mentalitas
PUPR, kemudian apa namanya PP dari Kemenag, aturan dari BWI. Padahal kan udah ada BWI itu ada zawa di situ. Apa namanya yang mengurus wakaf, zakat dan wakaf. Dibentuk lagi BWI. Ketika ada penilaian sini nggak sama, bubar. Ini kan kami nih Pak, apa namanya saya, adik saya nih Nazir, saya sebagai ketua yayasan itu menginginkan untuk apa namanya penyelesaian supaya bisa dieksekusi itu. Saya udah cari penggantinya dan disetujui, appraisal keluar. Di mana sekarang kurangnya? Yang satu harus ada pemuasan dulu, kemudian dari PUPR nggak bisa. Bagaimana? Mau rapi? Saya dari tadi kepala saya udah mulai ngebet gitu ya. Kalau apa namanya aturannya terus begini, percuma. Itu bolak-balik saya dari Jakarta. Makanya itu awal itu sudah 8 tahun tuh Pak Ustadz Dedek. Saya yang pertama yang memohon apa namanya, yang menandatangani persetujuan ruslah waktu itu. Saya yang 8 tahun saya. Nah kemudian berjalan apa namanya di tempat nggak ada respon apa-apa. Kemudian sudah ada pengganti nggak sesuai dengan penilaian. Yang punya tanah saya, BWI kagak beli, Departemen Agama kagak beli. Saya yang beli. Kenapa kok tersandra tanah saya? Ya kalau mau ke hukum ya kita ke hukum, nggak apa-apa, sekalian deh. Itu. Nanti seperti apa? Itu kan juga gimana BPN dalam hal ini Pak? Kenapa kok bisa dilalui apa namanya tanah kami itu? Kami nggak pernah tanda tangan, kami nggak pernah menjual, kami nggak pernah menghibahkan. Sertifikatnya masih ada sama saya, belum di-split. Gimana coba? Masa tanah saya ada yang colong pemerintah, gimana? Di sinilah saya ini datang kemarin ini untuk kita berempuk nih, bapak-bapak sekalian, pengemban apa namanya amanah. Bukannya kita saling adu argumentasi dengan peraturan menteri apa itu. Kalau ada peraturan lalu apa? Tanah tadi terbengkalai, nggak bisa dieksekusi, ngapain? Bikin peraturan. Ini menteri agama harus ngerti itu agama. Tanah wakaf apa hukumnya? Kalau seandainya dirampas sama orang, itu dirampas itu. Itu apa namanya dalam fikih itu apa namanya tanah mansub. Jadi kita ini udah dirampas hak apa yayasan. Masa diam menteri? Gimana? Makanya Pak Fahri mungkin yang di pusat, Kang Jaja teman saya yang di pusat, sampaikan sama menteri, kalau enggak saya menghadap ke menteri. Jadi jangan apa namanya kita ini cuma rapat-rapat tapi nggak ada endingnya, nggak ada solusi, mau ngapain? Nah ini yang perlu kita apa namanya rumuskan nih bersama. Harusnya kita membuat rumusan. Kemarin sudah marah-marah Pak Udu, saya suruh sampaikan. Kalau memang regulasi kok dulu bisa, sekarang nggak bisa, siapa orangnya? Ya singkirin aja orangnya, selesai. Masa kita bikin aturan begini, mempersulit, mempermudah, yasiru wala tu'asiru. Ad-dinul yusr, mana dia ad-dinul yusr? Iya kan? Jadi kita ini udah nabrak kaidah fiqh kita tabrak. Bagaimana mau benar? Jadi bukan hanya sekedar narasi yang dibangun, tetapi kita ini nggak bisa terpenuhi hak-haknya. Makanya saya mohon nih kepada semua pihak, baik itu di di Kemenag, BWI. Saya juga kemarin ketemu dengan Pak Salahuddin, Pak segala macam, saya sampaikan. Kalau di BWI sekarang bagian aset itu udah nggak masalah. Karena apa? Karena kami ini sudah terlalu lama, 8 tahun ya berproses, kemudian tahu-tahu jadi jalan tol, sampai sekarang tanah itu belum dibalikin.
Ini jangan kayak apa namanya Yusuf Kala nih nanti. Gitu. Ini kan saya nggak mau. Saya punya kedekatan sama semua pihak. Tapi mohon diperhatikan dong gitu. Diperhatikan nih hak-hak kami nih yayasan. Makanya akan susah terus. Kalau sampai begini nggak bakalan tuh yang sisanya juga juga yang kecil-kecil nggak bakal rapi. Kalau kita nggak mau mulai ya kebersamaan untuk memecahkan permasalahan ini, lalu kita bisa memberikan nih hak-hak yayasan Raudhah nih yang sudah terbengkalai sekian tahun namanya 4 tahun sudah berapa duit ya pemasukan tol itu. Hak kita spesial pun belum pernah. Nah, kita itu punya hak itu untuk mendapatkan ganti itu. Ya kan, jadi selama ini belum rapi harusnya ada kompensasi kerugian atas tanah yang digunakan. Itu harus, itu wajib. Ini Kang Yudi ingat itu. Jadi jangan kayak anak buah kita nggak bisa ngomong sama bos. Ini hak orang gimana? Ini tanah wakaf, ini tanah Tuhan bukan tanah yayasan. Berani kita sekarang lawan Tuhan, haknya Tuhan kita rampas 3 tahun itu. Kalau saya sih terserah bagi saya mau diapakan itu tanah. Tetapi ingat, endingnya nggak akan bagus. Endingnya nggak akan bagus. Ini tanah wakaf. Saya udah pengalaman sekian orang Pak, sengsara Pak, sengsara hidupnya. Mau suul Fatimah. Silakan kalau mau, diamin aja udah tanah yayasan. Saya datang kemari Pak, ingin ada satu suara penyelesaian. Jangan lempar sana, lempar sini. Percuma. Kita juga punya kerjaan di Jakarta, bukannya orang pengangguran. Ini yang saya inginkan tuh begitu. Ya, jadi mohon maaf dulu Pak. Jadi kita kan hadir di sini dalam rangka mencari solusi. Nah, ini kan baru pandangan-pandangan. Iya, 3 tahun kita nyari solusi nggak ketemu Pak. Barangkali nanti kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Bukan jalan tengah Pak. Ya, karena situasi masa lalu ternyata kan tidak menyelesaikan hari ini. Nah, artinya hari ini kan harus seperti apa? Ketika Bapak punya pandangan, kita juga sangat paham kan dari pandangan itu bahwa tanah ini harus diganti secepatnya. Iya. Makanya kita juga mengundang rapat ini dalam rangka itu. Betul. Dalam rangka percepatan agar kemaslahatan semua pihak ini bisa terpenuhi. Saya udah dengar Pak. Ya. Kalau keluhan dari Pak Ya, tadi, kalau beliau teknis, Pak. Iya. Beliau Nah, juga melakukan mungkin administrasi kita Pak. hanya sebatas aturan, ya, dan aturan ini barangkali kan ketentuan-ketentuan yang memang harus menjadi syarat rukun bagi kami secara administratif yang memang itu harus dipenuhi. Iya, makanya Pak. Nah, tinggal barangkali nanti mana yang bisa difleksibelkan kondisi dari masing-masing situasi ini. Maksud saya gini, PUPR, Kemendak, BWI, ATR, Ya, iya kan? betul. Ini yang harusnya bekerja. Nah, maksud saya begini, ini kan kita bicara dulu nih Pak, semua saling mewakilkan. Ya, Bapak dari pihak Nadiem juga nanti menyampaikan, kemudian dari ATR juga akan nanti menyampaikan. Nah, mungkin ada situasi solusi nanti jalan tengah, jalan pintasnya seperti apa dari harapan Bapak itu kan begitu supaya semua terpenuhi aspek-aspek yuridisnya. Nah, sehingga kami pun bisa mengambil sebuah kesimpulan pertemuan hari ini. Nah, mungkin PR yang belum selesainya apa kita selesaikan. Ya, solusi tadi itu seperti apa? Mungkin kita bisa rembukan nanti. Iya, Nah, harapan Bapak kan seperti itu. Oh, Ini iya. akan di kampung. Makanya- di kampung. Iya, Ya, saya sehingga minta nanti barangkali dari pihak kami, dari semua yang hadir hari ini, ya kita berembuk nanti mencari solusi. Oke, mungkin saya tengah. Jadi saya sebagai nasir Pak ya, jadi kami memberikan kesempatan bapak-bapak sekalian sebagai pejabat negara untuk menyelesaikan hal ini. Jadi nextnya kami berharap sudah ada solusi yang notabene-nya untuk kebaikan bersama Pak. Kami juga ini kan tanah wakaf ya, jadi Betul. pribadi. Jadi kita hanya
berusaha untuk mengelola. Jadi oke, kita berikan kesempatan bapak-bapak sekalian untuk berunding maupun bermusyawarah dan memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Kami percaya Bapak harus bisa, karena yang tidak ada yang diundang Pak. Betul. Lagian Pak kita tidak begitu harus gimana lah gitu. Iya paham. Kita santai saja Pak. Karena kan kita harus jernih juga hari ini ya. Makanya kami mengundang Bapak itu. Saya paham dulu ini. Kalau capek Pak, jadi mohon maaf kalau apa sedikit menantu, tapi itu tadi kita berharap ke depan kalau bisa sudah ada solusi Pak. Jadi karena kami juga kerja Pak ya, jadi ngurus yayasan adalah bagian ini saja, betul Bapak juga tahu. Jadi ini itu saja. Baik Pak. Mungkin ada ini nanti pandangan lagi Pak. BWI mana? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mungkin Aidem. Ya kalau tadi seperti itu, apalagi nanti saya jadi pesimis, terus terang saya pesimis. Karena BWI istihad yang dibawa BWI Provinsi Jawa Barat itu dulu itu adalah perjanjian surat perjanjian istihad itu yang kami keluarkan. Tapi ya lagi-lagi karena yang punya izin adalah kementerian, dan itu harus ada hak milik SHM kemudian diturunkan dengan APH, dan itu sama saja. Kalau menurut saya maaf, orang sudah masih belum itu kita tidak bisa bilang apa-apa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir dari dulu kita yang bicarakan ini ya Pak Kiai yang sampaikan, dan kami Pak Kemenag kita sudah mendengarkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten itu hanya menerima secara teknis berkas-berkas yang perlu kita ajukan kepada pusat dan sebagainya. Dan itu sudah pernah kami lakukan Pak. Ini buktinya yang hasilnya ditolak itu ya. Dan saya sudah menyampaikan ke Pak Kiai kan. Kerja kami itu seperti makanya saya marah-marah kan. Dan kerja kami ini mengenai ini dulu ini 0 rupiah Pak. Alhamdulillah 0 rupiah pada waktu itu kan seperti itu. Jadi hasil kerja kami sebenarnya sudah maksimal di awal. Makanya kemarin itu ketika ada proses baru lagi, ya kita sama-sama bareng-bareng lah untuk melakukan administrasinya, karena keputusan itu bukan di Pak Pemenang. Yang ini bukan dari Pak Kanwil, tapi ini yang dari pusat Pak. Nah seperti itu. Nah tentunya kami juga sangat mendorong Pak Kemenang ya, kita dari kabupaten, karena nanti timnya adalah dari tim kabupaten, walaupun unsurnya bukan hanya Kementerian Agama, seluruh unsur yang sesuai dengan KPK 665 unsur-unsur dari tim itu. Ini kita lengkapi terlebih dahulu, karena tadi saya sampaikan Pak Yudi, yang masih kita bisa digunakan di sini kita nanti gunakan, kecuali yang tidak bisa digunakan. Oleh karena itu tolong secepatnya para staf Pak Yudi untuk berkoordinasi dengan staf saya juga mengenai persiapan kelengkapan berkas-berkas, walaupun pada akhirnya nanti akan sedikit juga terkendala mengenai akta karya hak itu sendiri. Tapi solusinya seperti apa? Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik. Tentunya Pak Kemenang ya, kita kan inginnya solusi yang terbaik kan seperti itu. Nah ini Kang Dede saya lihat nanti itu dengan akta peralihan hak. Oke. Sekarang yang punya tanah. Kalau saya nih, saya ngalamin hidup di Saudi Pak. Tanah wakaf, yang namanya tanah wakaf mau diruslah sama pemerintah, ya rapiin aja. Selesai. Nanti nazir siapa? Nazir udah terima sertifikat. Jadi nggak pakai nanti istilah penguasaan hak ya. Penguasaan hak dulu. Baru nanti ada mungkin melengkapi administrasi supaya anggaran itu bisa turun. Ini kan juga repot juga. Nah, mungkin Kang Yudi juga bingung dia. Kalau ada penguasaan hak dulu, saya harus bayar dulu.
Nah, sekarang yang mana kira-kira yang lebih simpel bagi saya? Ya. Sekarang kan ada tanah pengganti. Nah, yang gunakan siapa? Oh, jalan tol. Ya kan, PPK ke sana bayar yang punya tanah. Lalu udah diserahkan tuh akte yang bersama ke ATR. Tinggal apa? Dibalik. Jadi tanah wakaf. Serahkan ke. Harusnya begitu. Iya, seperti arti kan dibayar dulu nih, gitu, dibayar dulu harusnya. Nah, jadi kan supaya juga lebih simpel bagi saya itu. Ini PMA memang harus dibayar dulu, Pak. Cuma dia aturan. Nah, iya itu kan begitu. Makanya kan kalau tabrakan terus sih nggak bakalan. Jadi kita yang mestinya kayak ini. Ya, barangkali Pak Direktur, Pak Fahri, barangkali bisa memberikan ini, sebab kami di daerah ini hanya pelaksana barangkali Pak. Nanti solusi kebijakannya kan ada di pusat, nanti dari Kementerian Agama seperti apa, kemudian juga dari PPK juga nanti seperti apa. Barangkali solusi ini supaya betul-betul hari ini bisa beres gitu kan, saling bijak barangkali nanti ke depan. Iya, harus dari sana ya. Izin Pak, boleh menanggapi Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, izin. Saya kira kita sudah fokus saja dengan hasil berita acara yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Kita kan sudah ada berita acara ya Pak ini ya, PPK ya. Ada berita acara pertemuan kita terakhir tanggal 6 Agustus 2025. Saya kira sudah dicatat apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Pada prinsipnya kan kita sudah sepakat ada satu tanah wakaf kemudian diganti dengan 3 bidang ya, yang ada subpetnya ya tempo hari itu ya. Kan kita sudah sepakati, kita sudah catat. Namun ada catatan setelah itu akan segera diproses tuh. Seingat saya harus segera diproses, dicek harganya sesuai tidak, NJOP-nya masuk tidak. Kalau sudah masuk maka langsung di KJPP. Pastikan tanah penggantinya kalau yang masih letter saya sudah aman, itu nggak ada urusan waris-warisan dan seterusnya. Kan hanya itu ya. Dan saya kira sudah kita sepakati 3 tanah itu tanah pengganti, calon tanah pengganti, dalam arti tanah pengganti kita pada hari ini ya. Nah, yang kami ingin tahu sebetulnya, karena nanti ini berkas akan ke pusat, yang kami ingin tanya berapa sih sekarang realnya, sudah di KJPP atau belum, berapa per meter perseginya, masuk enggak secara nilainya, kemudian persyaratan yang lain misalnya kenaziran, ada tidak pergantian kenaziran dan seterusnya. Kalau itu sudah masuk, saya kira sudah oke, tinggal berkasnya ditunggu saja di pusat, kami akan proses ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira Pak Nasib juga tanda tangan di berita acara, saya masih megang berita acaranya. Ada di sini ketua yayasan, tangan, dan kita semua tanda tangan di sana. Artinya sudah sepakat lah pada saat pertemuan terakhir. Mungkin kita lanjuti pertemuan terakhir itu agar kita tidak terlalu berlarut-larut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita cepat saja. Jadi Pak Nazir, dari Mas Fahri tadi, jadi mungkin berkali-kali yang kami sampaikan bersama dengan Pak Fahri dan tim Kemenang adalah ini ada 2 tahap nih Pak Kiai. Jadi tahap pertama adalah pengeluaran izin dari Kanwil. Tahap kedua adalah pendaftaran sertifikat wakaf ke BPN. Nah, tadi sampaikan dari BWI bahwa dulu istihadnya adalah perjanjian. Artinya itu adalah dalam rangka kami mendapatkan izin dari kami itu belum beli dulu Pak. Kami bikin perjanjian dulu dengan si pemilik tanah pengganti bahwa akan kami bayarkan nanti ketika ini karena kami adalah pemerintah gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi ada pegangan lah. Nah, untuk sekarang di eranya PMA 665 ini kami menawarkan perjanjian jual beli Pak yang kami sampaikan ke Kanwil sebagai kelengkapan permohonan gitu. Kenapa kami mengajukan perjanjian? Karena kalau kami bayar utuh, kami nggak punya uangnya. Karena kami tidak hanya ngurus satu wakaf saja, kami harus tanggung jawabnya kan semua wakaf, bukan hanya satu gitu ya. Tapi sebenarnya pada ininya bukan karena masalah kami nggak punya uangnya ya. Sebenarnya prinsipnya bukan itu ya Pak, tapi prinsipnya sebenarnya adalah
izinnya ini kalau di PP itu tidak ada bunyinya gitu. Kalau di PP Wakaf tidak ada bunyinya bahwa harus akta peralihan atas nama Nazir itu tidak ada. Itu adanya di KMA, sehingga kalau boleh memang meskipun di KMA-nya bunyinya akta peralihan hak, itu kami mohon bisa dimaknai seperti yang tadi BWI perjanjian, tapi mungkin kalau ini kami lebih tinggi lah legalitasnya karena di hadapan notaris gitu, kami mengusulkan seperti itu. Kalau itu diperkenankan, kami akan proses itu Pak Kiai, dan saya rasa itu menyelesaikan masalah, saya rasa ya kalau diizinkan. Jadi kami hanya perlu izin saja nih. Izinin. Nah, Harus diizinin. Masalahnya kan nanti ke pusat nih. Iya, Pak Fahri nanti ngomong sama Pak Jajak. Suruh apa namanya diizinin nih proses roboh supaya selesai. Buka ini. Boleh merespon. Sebenarnya kami kemarin sudah ngobrol di dengan Bu Asi juga dengan tim, bahkan dengan Elman juga ya. Nah, karena ini bekasnya di pusat, saya kira biar lebih cepat rapat kita pada sore hari ini, selama NJOP-nya sesuai, KJPP-nya masuk, kita sudah sepakati calon tanah pengganti yang kita survei terakhir bulan Agustus yang lalu. Saya kira ini tinggal proses saja di pusat. Pusat nanti yang tadi disampaikan Bu Asi, yang tadi disampaikan Bu Asi, kami tidak punya kewenangan menyatakan boleh atau tidak. Nanti itu kewenangan Pak Direktur, saya kira nanti kita akan laporkan langsung. Tapi paling tidak secara syar'i, kalau dari sisi syariah kita kan menjaga syariah ya. Mungkin Bapak Ibu juga sangat memahami juga, apalagi Pak Kiai ini sebagai ketua Nazir. Ini kan harus dimiliki dulu. Kalau masih perjanjian, artinya ibarat kita melamar anak gadis kan ini masih lamaran Pak, belum sah, belum bisa dibawa ke kamar Pak. Kecuali sudah diijab kabulkan, baru boleh dibawa ke kamar kan, kira-kira gitu. Secara syariahnya ini belum. Tapi kalau ternyata nanti teman-teman dari PPK kan ini ada BUJT. Kalau memang nanti bisa dibayarkan lebih dulu, ya bisa dibayarkan lebih dulu, walaupun ini masih PPJB misalnya. Tadi saya sempat diskusi singkat dengan pimpinan. Walaupun ini masih PPJB, tapi sudah ada bukti sudah dibayar lebih dulu oleh PPK, ada bukti pelunasan pembayaran tanahnya, maka oke lah diproses. Jadi secara syariah itu sudah dimiliki tidak oleh PPK. Nah untuk uangnya saya kira ada BUJT, ada yang lain lah. Kalau kami bicara soal pembayaran sih, kami inginnya tetap sesuai dengan prinsip syariah ini dikuasai dulu secara hak oleh pemerintah. Kami meminimalkan kemungkinan risiko di kemudian setelah ada izin puslahnya. Kita punya banyak data dan fakta, saya kira kita saling menjaga. Untuk itu kami siap respon, teman-teman juga sudah mendampingi, ada dari kami pun juga mendampingi. Saya kira kalau ini nilai dan manfaatnya sudah masuk, ya sudah segera saja dibuktikan dibawa ke pusat begitu. Kalau sudah ada uangnya segera dibayarkan oleh BUJT atau oleh kalau bisa dikasihkan ada anggaran tambahan Ya udah kasih lampu hijau kan? Diimplementasikan ini dulu, dan kita nanti konsentrasi kita akan berjalan lagi. Kita dari seksi 2, saya kira seksi 1 juga masih masalah itu dokumennya. Secara de facto sudah diganti, tapi secara de jure belum. Nah kami berharap juga seksi 3 nanti tidak ada PR lagi di kemudian hari. Saya kira sih itu sih untuk siang hari ini terkait yang di Sukabumi. Izin kalau boleh langsung saja, tadi sudah bagus kayaknya paparan Pak Yudi ya. Saya tidak kalau boleh saya di-share juga materi paparannya sehingga kita bisa cepat nih sebelum dokumen masuk kita bisa nilai oke, sesuai ini nilai lapangan sudah kita verifikasi ya, sudah kita lihat, kita tinggal lihat secara real nilai KJPP-nya berapa kan belum di KJPP pada saat kita bisa kembali kita ingin lihat itu. Kalau sudah oke ya aman kembali. Nanti ada tim yang akan menilai juga di sini, nanti akan dinilai juga oleh tim dari BWI pusat ya. Karena ini di atas 5.000, saya kira nggak perlu lagi rekomendasi BWI provinsi. Di aturannya sudah tidak ada itu, karena di atas 5.000 langsung bypass pusat. Ini mempercepat birokrasi. Jadi nanti kita di pusat dan BWI pusat saja, tidak perlu SK dari Kanwil, cukup SK-nya dari Kemenak saja sesuai dengan KMA 665 yang sedang kita jalani saat ini. Saya kira itu biar kita cepat, saya kira Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Kiai Nazir, Pak Ibu Asih, Pak Nazir, Kang Pari, atur nuhun
Kalau dari dulu saya tidak akan mumet nih Pak. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada tantangan pekerjaan. Saya sering bertengkar dengan Pak Kiai, nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah kita. Nah, yang penting kita dapat berkahnya aja dari Pak Kiai. Di meja Pak Hari biasa berantem. Kang Fahri, perlu saya perlu didengarkan tentunya statement dari kami dari Kementerian Agama dan Ekonomi nanti dihadiri oleh Pak Kepala Kantor. Segera secepatnya Nadir dengan PPK mengajukan berkas-berkas sesuai dengan ini. Oke, di luar konteks yang tadi ya, berkas. Secepatnya berkas-berkas yang belum dan harus dilengkapi lagi itu dilengkapi. Kalau sudah, kita akan bypass langsung ke pusat. Karena tadi sudah disampaikan dari Kang Fahri, untuk 665 ini tidak usah ada persetujuan atau rekomendasi dari BPI Provinsi atau dulu dari Pak Kanwil. Nanti kita langsung saja. Yang penting berkas-berkas utamanya yang telah saya sampaikan itu dilengkapi secepatnya. Ya. Jangan sampai setiap hari saya bagaimana progresnya. Tapi nggak apa-apa Pak. Silaturahmi. Itu mungkin Pak Kiai. Satu lagi. Ya, sebelum statement ini kan sistem pembayaran. Kalau saya lihat, ini kita ini udah mau masuk bulan Desember. Desember itu kalau pengajuan nanti ujung-ujung Maret. Akhir tahun anggaran. Iya. Makanya di sini kan ada istilah dana talangan itu yang saya tahu. Ya, maka kita minta untuk diberikan dana talangan dulu. Izin Pak, ini bukan sampai di 4 tahunan Pak, ini ditanya berlanjut terus. Berarti ada di batas waktu. Aman. Iya, kalau udah aman. Dan berarti aman yang inti. Baik, Pak Kiai seperti itu. Jadi kami sangat kalau memang ingin secepatnya diterbangkan ke pusat, secepatnya administrasi dilengkapi. Tiga saya angkat diri ini. Jangan nanya ke saya sudah sampai mana, tapi justru saya akan nanya. Sudah selesai atau belum cepat kesini kan? Gantian sekarang. Nanti kan kepala kantor mengeluarkan SKT, kan seperti itu. SKT kan seperti itu. Apakah saya ditunjuk sebagai tim lagi? Mudah-mudahan tidak Pak. Tapi kalau mau ditunjuk lagi, ya saya siap. Nanti saya ini adalah untuk mendapatkan keberkahan. Amin. Silakan Pak sebelumnya closing statement dari Pak Kanwil oleh Pak Kabit. Silakan. Terima kasih dan tentu kami bersyukur ya tidak sia-sia Pak Kiai kita kumpul dari Bandung, beliau asli dari Jakarta ke Jakarta. Yang intinya mungkin yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Dede harus segera dari pihak Nadir menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan yakinlah Pak Kementerian pun akan segera merespon untuk menyampaikan ke Jakarta dan insya Allah kami juga terus mungkin nanti komunikasi dari Kanwil gitu kan dengan Pak Kementerian dengan Pak Dede terkait progres yang sekarang dirapatkan. Mungkin itu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekaligus menutup pertemuan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, Pak Direktur, Pak Fahri, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Agama RI, wabil khusus para Nadir, kemudian juga dari PPK, ya, Pak Yogi, dari ATR BPN. Sebetulnya ya sharing kita hari ini itu bukan mencari persoalan, Pak. Kita hari ini mencari solusi. Dan kami bersyukur hari ini diperintahkan oleh Pak Kanwil untuk mengundang semua pihak agar bisa cepat selesai. Kami hanya memfasilitasi hal ini dan kami berharap semua pihak ya yang namanya persoalan ini kan yang panjang bisa dipendekkan, yang pendek bisa dipanjangkan. Ya kan? Untuk mencari solusi itu kan begitu. Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini saling arif dan bijak menyikapi apa yang terjadi dan kita ingin selesai hari ini supaya ya di penyelesaian sesi 2 ini tidak ada yang
tersisa dan tertunda. Amin, amin. Itu barangkali harapan kita, dan kami mohon maaf kepada Pak Direktur apabila pertemuan kita kali ini ada dinamika. Itu semua karena kondisi dan situasi, barangkali kita ingin cepat selesai semua barangkali. Itu saja, nanti mudah-mudahan secara administratif kita secepatnya menerima, menampung dari para nadir, dan kita akan segera mengusulkan untuk ke tingkat pusat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fahri, nanti ditunggu di Sukabumi ya. Ya, terima kasih, mohon maaf Ya, sekalian izin pamit. nanti ngoci juga. Ditunggu dokumennya, Pak. Siap. Mau nyontok? Tadi Ada yang udah saya kopinya. ya. Kalau justru saya mencoba. Kalau masih kita ini berarti yang di sana Masih ada. Monggo lah, langsung kartu kayak itu dia pusat. Nanti TikTok aja kan. Oke, dia atas muka dan Satu mau kan? Ya, foto dulu Pak itu. Di foto dulu. Ya, foto aja di sini. Pak, sudah beri Pak. Sesi foto. Ya, Mas Pak, Bridit, Mas. Iya ya. matiin aja udah ini kameranya. Matiin ini. Yang itu, Yang yang mana itu? nomor satu. Nah, sekali lagi. Nah, sudah. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, Aman, 2, beres. 3. 1, 2, 3. Itu gayanya orang DPR. Sekali lagi ngopi bro. Ayo Pak, rokok Pak. Kalau tambah rokoknya, terima kasih ya.